Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, bursa bakal calon gubernur DKI sudah mulai ramai diberitakan media online di Indonesia. Berdasarkan pantauan Indonesia Indikator, ada 5 figur top person atau orang paling banyak dibicarakan terkait Pilkada DKI Jakarta. Kelima nama itu adalah incumbent Basuki Cahayapurnama, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Ahmad Dhani, dan Yusril Iza Mahendra. Basuki Cahayapurnama atau Ahok muncul sebagai top person pertama dengan jumlah berita mencapai 1.254. Lalu Ridwan Kamil di posisi kedua dengan 596 berita. Ahmad Dhani menjadi top person ketiga dengan 330 berita. Sedangkan Sandiaga Uno dan Yusril Iza Mahendra masing-masing mendapat 318 berita dan 280 berita. Indonesia Indikator meneliti hiruk-pikuk Pilkada DKI Jakarta dari 343 media online di seluruh Indonesia sepanjang 14 Januari hingga 14 Februari 2016. Ya, itu ada 5 nama yang menurut media banyak sekali diberitakan, meskipun sebetulnya kita nggak tahu sebetulnya diberitakannya positif atau negatif, cocok atau enggak. Bisa saja diberitakannya positif atau negatif, itu satu. Yang kemudian bobot berita. Paling enggak itu kan menunjukkan popularitas ya. Iya. Bobot berita itu juga penting. Karena dari bobot berita, konten berita itu masyarakat punya pengetahuan awal apakah orang ini punya kompetensi apa tidak. Kalau beritanya hanya sekedar jalan-jalan atau beritanya hanya sekedar membela klien di pengadilan misalnya, atau datang membagi-bagi sembako misalnya, belum tentu masyarakat notice bahwa itu adalah ciri-ciri dan karakter seorang pemimpin. Saya sudah bilang bahwa masyarakat DKI ini memang sekarang levelnya udah paling tinggi lah dibandingkan warga daerah lain ya. Kesadaran untuk bahwa kriteria pemimpin itu harusnya seperti ini loh, kompetensi, kemampuan, track record, gitu-gitu. Ini menjadi syarat. Nah, kalau hanya sekedar berita yang dibuat, atau apalagi hanya sekedar berita ketemu siapa atau berita turun kecomberan hari ini, gitu, sudah tidak berlaku lagi hal yang seperti itu. Jadi atau makan di angkringan, makan lesehan misalnya di warung kaki lima, itu tidak lagi menjadi simbol bahwa orang itu sebagai seorang pemimpin yang kompeten. Justru sekarang orang melihat track record-nya apa dan apa yang akan dilakukan seperti ini. Menurut saya, kandidat-kandidat tidak bisa begitu saja misalnya frontal dengan Ahok. Menurut saya mereka harus berani pasang badan bahwa hal-hal yang baik yang dilakukan Ahok harus dilanjutkan. Tapi kalau saya yang jadi pemimpin, kelebihannya ini loh, plusnya ini. Yang baik hari ini pasti saya lanjutkan. Tapi kalau saya yang jadi gubernurnya akan ditambah A, B, C yang nggak pernah bisa dideliver oleh Ahok misalnya. Jadi bukan hanya mencari celah-celah di mana Ahok mungkin dianggap kurang di situ ya. Itu karena tidak memberikan satu nilai positif bagi susah mereka. Sekarang karena gini, kalau hanya Ridwan Kamil yang bisa adu track record dengan Ahok, sementara yang lain walaupun pernah jadi pejabat publik tapi tidak pernah mengurusi urusan orang banyak gitu loh, tidak mengurusi urusan keseharian orang. Pak Menteri Adiaksa misalnya pernah jadi Menpora tapi tidak mengurusi hajat hidup orang banyak gitu. Walaupun urusan olahraga juga urusan orang banyak tapi bukan kehidupan sehari-hari. Apalagi Pak Yusril pernah jadi menteri tapi urusannya bukan hajat hidup orang banyak sehari-hari gitu loh. Dengan variannya ya maksudnya. Gitu. Nah, kita punya satu hasil survei dari CSIS mengenai elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta. Kita lihat di sini Ahok masih tertinggi ya, 45%, terus kemudian disusul Ridwan Kamil, ini kayaknya menjadi potret juga ya. Terus ada Tri Risma hari ini, nah ini yang seperti Mas Hasan tadi katakan, nampaknya Risma baru terpilih di sana susah ya. Apalagi kalau baru dilantik bulan April. Secara moral juga itu agak sulit ya. Terus Adiaksa Daud dan ada Abraham Lunggana tapi dengan posisi yang masih ini harus dikali 20 sebetulnya kurang lebih ya untuk mencapai Ahok. Dikali 25 ya. Dikali 25. Ya. Nah, dari ini potret saat ini. Apakah menurut Anda ini akan terus seperti ini atau akan terus berubah? Artinya ini yang saya sebut ketika misalnya calon definitif itu semakin lama ditetapkan, maka yang mendapat keuntungan adalah Ahok. Jadi ketika bulan April tahun 2015
Jarak antara Ahok dengan Ridwan Kamil hanya 5% loh. 2016 maksudnya? 2015. Oh yang kemarin, oke. April 2015 kita melakukan survei, jarak ketika pertama kali nama Ridwan Kamil dimunculkan kan dari Cyrus Network. Nah ketika itu jarak antara Ahok dengan Ridwan Kamil hanya 5%, Ahok 42, Ridwan Kamil 38. Karena kebetulan itu persis setelah Konferensi Asia Afrika. Dan berita dan publikasi soal Ridwan Kamil begitu masif. Nah tapi semakin lama, jarak itu semakin lebar. Kenapa? Lawan definitif Ahok tidak ada, sementara Ahok punya kesempatan yang begitu banyak untuk melakukan pembangunan. Jangan lupa, pembangunan itu adalah kampanye paling efektif. Oke. Iya, kampanye paling efektif. Konkret itu ya? Kampanye yang sangat konkret, jadi nggak perlu pasang poster di mana-mana. Kan Ahok nggak pernah pasang poster di mana-mana. Ya. Nggak perlu tampil di iklan TV, nggak perlu macam-macam bakti sosial, apa segala macam, nggak perlu. Nah, kalau semakin lama calon definitif ini dimunculkan, maka yang akan mendapatkan keuntungan adalah Ahok. Incumbent. Artinya kalau dulu sebetulnya kalau incumbentnya nggak melakukan apa-apa, dia nggak dapat keuntungan apa-apa. Tapi Ahok kan bersemangat sekali untuk melakukan banyak hal. Kalau di marketing ini pada April 2015 itu sebetulnya ada brand awareness bagi Ridwan Kamil. Tapi ketika saat ini masyarakat Jakarta melihat bukan hanya brand awareness, tapi juga sebuah gubernur itu harusnya seperti apa? Ada sebuah image, ada brand image tentang seorang gubernur, dan banyak yang puas dengan apa yang dilakukan oleh Ahok selama ini. Oke. Nah, dengan kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan paling tidak biar ini Pilgub menjadi semakin seru, terus kontendernya juga betul-betul menjadi kontender yang bagi warga menjadi sulit lah untuk memilih. Iya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan menurut saya pertama tentu itu meyakinkan publik bahwa orang itu akan maju di Jakarta. Kemudian partai-partai juga harus cekatan seperti Nasdem untuk menentukan siapa kandidatnya. Tentu kandidat yang bagus. Dan sekarang kandidat yang bagus udah susah lagi dicari yang lain gitu loh. Nah dari nama-nama yang ada 2-3 orang ini harus segera ditetapkan siapa yang akan didukung oleh partai ini untuk menjadi kandidat. Dengan demikian, kalau misalnya kandidatnya adalah kepala daerah, dia terpacu untuk membuat prestasi dan membuktikan ini prestasi saya di Bandung atau ini prestasi saya di kota lain. Dan kalau seandainya saya maju ke Jakarta, hal yang lebih besar bisa saya buat karena anggaran Jakarta jauh lebih besar misalnya gitu. Tapi kalau sekarang kan ya slow semua kan, slow semua. Sementara Ahok berpacu sendirian, yang lain slow gitu. Oke, baik Mas Hasan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Sama-sama.